Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Samiaji, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan pertama. Bidang studi yang saya tempuh yaitu Teknik Komputer dan Informatika di Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut kartu pesertanya. Ya, pada hari ini Senin 19 Juli 2021 saya akan membuat satu buah video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan 2021. Lokasi pengambilan di SMK Mahadika 1 Jakarta, jurusan akuntansi dan perkantoran. Materi yang saya ambil tentang perangkat lunak presentasi dengan kompetensi dasar menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Ya, dengan keterampilan membuat slide untuk presentasi, transisi, dan animasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita pembelajaran tentang simulasi dan komunikasi digital, ya. Untuk pelajaran simulasi kali ini kita akan mempelajari tentang presentasi, ya. Nanti diperhatiin, terus kalian praktekin, terus ada pengertian soalnya. Ada satu pertemuan untuk presentasi selesai sampai efek transisi dan animasi, ya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan coba dipimpin doanya. Saya pimpin dosen. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, ya, terima kasih. Poin di absen dulu ya. Ajeng. Terus Aryo. Ada Pak. Nila. Nifta. Melani. Ada Pak. Naila. Ada Pak. Wilda. Ada. Rasel. Ada. Najwa. Ada Pak. Husen tadi ada ya. Ada. Siva. Ada. Yoga. Arif ya, ada Arif. Tiga tadi. Ya, alhamdulillah masuk semua ya, karena di masa pandemi ini kita dalam pembelajarannya dibagi 50% dalam tiap pertemuan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran? Gitu kan. Tujuan pembelajaran presentasi buat apa sih? Tapi sebelumnya kalian tahu apa materi kita yang sebelumnya itu tentang apa tuh? Kelas maya. Ya, kelas maya ya. Jadi kelas maya itu ya kelas maya, internet. Internet itu dunia maya, nggak kelihatan tapi kita harus lancar namanya. Kayak ketika googling, browsing, ya chatting itu semua. Ya udah teknologi zaman sekarang, zaman now. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Nanti kalau dia akan presentasikan, ya untuk presentasi kita juga belajar menggunakan teknologi. Yang kalian tahu kan presentasi lewat proyektor, tapi kalau untuk pembelajaran di kelas, ya bisa lewat proyektor. Kalian seminar lewat proyektor atau LCD ya. Jadi namanya multimedia proyektor, bukan infocus. Ya, kalau infocus namanya apa tuh? Merek. Kayak kalian beli Aqua,
dikasihnya fit gitu kan. Jadi infocus itu merah, jadi namanya multimedia proyektor. Nah untuk itu tujuannya apa? Nah kita langsung pakai software nanti di situ kalian jadi nggak harus lihat ke layar ya kan, di komputer masing-masing udah muncul. Nah, simulasi dan komunikasi digital perangkat lunak presentasi. Apa aja yang dipelajarin? Pertama ada fungsi presentasi, ya. Terus jenis software presentasi. Nah, fungsi softwarenya, terus teknik-tekniknya, fitur dari perangkat lunak, terus pengelolaan slide presentasi ya, kalian harus bisa membuat slide yang menarik, gitu kan? Nanti dipelajarin gimana biar presentasi nggak bosan, ya kan? Terus presentasi yang menarik dan tidak membosankan. Itu nanti di situ kita pelajarin semuanya. Hari ini selesai mungkin ya. Nah langsung kita mulai. Pak Wendy kasih gambar ya, kasih gambar. Nah itu gambar apa tuh? Pada tidur semua. Presentasi yang Bosan ya? membosankan. Iya. Bosan dia. Jadi ada di belakang dia lagi presentasi tapi ini berarti presentasinya kurang menarik. Ya, kalian mungkin pernah ngalamin di kelas teman presentasi bosen nih gitu kan. Terus apalagi tulisannya kebanyakan ya. Gitu. Jadi kita nanti ada aplikasi namanya PowerPoint. Namanya PowerPoint ya. Poin. Kita ingat jadi presentasi itu poin-poinnya aja. Nah, kalau gambar yang kedua Lagi tanya jawab. tanya jawab ya. Itu sama, dia sedang mengikuti satu presentasi dan antusiasnya besar ya. Berarti Menarik. presentasinya menarik. Dia sampai nanya. Jadi kalau menarik itu orang banyak pengen tahu, banyak tanya ya. Bukan berarti nanti kalian di kelas belajar presentasinya nggak usah menarik biar nggak ada yang nanya gitu ya. Nanti ketika kalian jadi seorang pengusaha yang harus atau kerja di perusahaan yang harus mempresentasikan kan harus menarik minat, ya kan, minat klien kita, gitu ya. Nah, ini paling disuruh tanggapin. Di situ ada dua gambar, ya. Kira-kira gambar yang pertama itu kan sedang presentasi tapi menggunakan apa tuh? Kertas tidak Kertas. Kira-kira kalau menggunakan kertas manual, audiensnya ngerti nggak? kurang. Kurang, kenapa? Nggak ada contoh gambar. Ya nggak ada contoh gambar, itu nggak ngelihat ya, jadi yang ngerti yang di depan aja. Pernah begitu? Nah, Jadi kalian yang di belakang bengong, itu apaan? Itu kan nanya sekedarnya, kadang-kadang pertanyaan juga udah dibikinin, gitu ya. Nah terus kalau di sampingnya, di situ presentasi juga ya. Nah itu menggunakan angkat lunak. perangkat-perangkatnya. Ya jadi kalau kalian menggunakan di sini proyektor kelihatan semua. Kalau misal kalian menggunakan kertas, kalian harus fotokopi ya. Fotokopi dibagi ke teman-temannya gitu kan. Ya gitu kalian lagi presentasi, kalian baca, teman kalian juga baca. Itu kalau kurangnya. Jadi kan mendingan di depan. Semua fokus ke layar dan ke pembawa acaranya gitu. Nah, sekarang pengertian presentasi. Apa itu presentasi? Ya, coba dibaca semuanya. Presentasi Suatu kegiatan berbicara di depan hadirin tentang salah satu komunikasi. ya. Benar ya? Kita berbicara di hadapan publik. Dan itu salah satu bentuk komunikasi dari kita ke user, ke klien. Itu namanya presentasi. Fungsi utamanya ada di situ menyampaikan informasi atau materi. Tuh. Jadi nggak usah ini apa, yang penting informasi dan materi sampai. Cara nyampeinnya gimana? Sama ketika orang membacakan suatu puisi ya, mungkin puisi. Ini itu kan puisi kan kita baca, namanya baca puisi berarti dibaca ya.
Misalnya aku karena ya harus nyampe apa yang dibaca itu kita harus menangkap sama, kita menyampaikan harus mengerti, karena kalau bentuk presentasi kita real, nanti ada gambarnya, jadi orang lebih jelas ya, misalnya jual produk gitu ya. Keuntungan perangkat lunak presentasi untuk apa? Memudahkan kita dalam kaitan untuk membuat presentasi. Ya, namanya perangkat lunak udah di dalam komputer, jadi bisa diedit, bisa di olah-olah lagi. Jadi misalnya kalau kalian presentasi manual pakai kertas, salah harus di tip X atau dihapus ya, tulis lagi. Nah kalau ini kita tinggal edit, kalau udah selesai kita cek, jangan lupa dicek apa yang mau disampaikan, baru kita presentasikan. Di sini ada software presentasi ya. Di sini ada contoh-contohnya. Ada Microsoft PowerPoint, udah familiar, ini paling banyak dipakaikan ya. Nah ini ada KP. Terus ada Open Impress. Pernah dengar nggak Open Impress? Belum ya. Terus ada Prezi. Ada yang pernah pakai Prezi? Belum. Nanti kalian harus coba pakai Prezi kalau presentasi. Dia online. Apa namanya, susun materinya online. Nah ini K Presenter ya, yang tadi KP itu dari K Presenter, tampilannya hampir sama ya. Nah di sini Pak Wendy nggak naruh PowerPoint karena kita akan bahas PowerPoint, dan yang tampilan Pak Wendy presentasi ini PowerPoint. Ya, terus Open Impress. Nah di sini Prezi. Jadi kalau Prezi itu lebih animasi. Nah, kalian tinggal klik di sini, ntar dia bisa muter, dia keluar ininya. Kalian bikinnya tetap di samping ini, tapi materinya cuma satu lembar ini. Nanti ketika diklik yang warna hijau, dia akan tampil layarnya. Itu gambarannya. Nanti selengkapnya kita pelajarin, kita cari di Google nih Prezi, langsung kita bikin di situ bisa. Jadi kalau mau bagus kalian presentasi pakai Prezi, orang kebanyakan tercengang, mau cakep banget gitu kan, nggak seperti biasanya. Nah langsung kita ke PowerPoint. Tuh. PowerPoint itu apaan? Software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide dan Ya, PowerPoint software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi ya, dalam bentuk slide, halaman per halaman. Dari Microsoft itu nama perusahaannya. Kayak kalian punya Microsoft Office, berarti perusahaannya Microsoft, produknya Office gitu ya. Terus Adobe Photoshop, nama perusahaannya Adobe, produknya Photoshop gitu. Nah di sini PowerPoint software berarti perangkat lunak yang diinstal di komputer untuk merancang bahan presentasi ya kan. Udah ada di Android juga, di komputer juga ada. Jadi kalian juga presentasi ntar kemajuan teknologi. Kan sekarang ada tuh proyektor yang bisa dibawa kemana-mana ya, yang kecil. Atau handphone, gadget juga ada ya, biasanya proyektornya. Udah itu. Kalau ini presentasi menggunakan handphone terus sama proyektor. Jadi kita sambungin ke sana, gimana caranya? Ada alatnya gitu kan. Namanya Anycast gitu. Harganya cari sendiri, ntar sangka promosi. Ya, jadi Anycast bisa ke proyektor, bisa ke TV LED itu ya. Jadi kalian nonton TV ya dari handphone ke TV langsung gitu. Emang nggak mungkin nanti lagi nonton dari handphone terus ke TV, dari koneksi nonton bareng-bareng keluarga, ntar ada yang masak. Lagi gimana Beb? Nggak tahu temen kita kan manggilnya bebek sama ayam, Beb, Beb, gitu. Nah, ini fungsi software presentasi. Yang pertama, materi yang disampaikan. jadi memudahkan kalian untuk mengatur materi. Tapi ingat nanti poin jelasin sekali lagi, tekankan kalau dalam presentasi poin-poinnya aja. Kalian harus hafal materinya ya di dalam otak kalian. Misal contoh apa sih presentasi gitu kan, cukup kalian tulis presentasi itu apa, tanda tanya, terus nanti penjelasan sedikit, sisanya kalian jelasin. Ini kayak kalau dicontohin sekarang dalam memberi materi. Terus
membuat audiens lebih mudah memahami materi presentasi, ya. Jadi harus membuat kita memudahkan audiens memahami, jadi tujuan kita tercapai, ya. Terus membuat penyajian materi lebih berkesan, menambah animasi-animasi di dalamnya, ya. Terus jangan kebanyakan animasi juga ya, bosan sebentar-bentar animasi, satu lembar animasinya 10, kita nonton animasinya doang, nggak isinya. Misal tulisannya muter-muter, terus jungkir balik, terus mundur maju lagi, kita jadi kayak nonton TV ya, bukan presentasi. Nah, di sini fitur PowerPoint yang umum, di sini ada audio, terus teks dua arah ya, terus kolaborasi itu semuanya, ya kan, dari desainnya, terus animasinya, transisi, terus penyisipan objek, gambar, terus print ya, cetak, terus slide, halaman-halamannya, slideshow, tampilan, ya, format teks dan video itu bisa kita gunakan di PowerPoint, kita desain di PowerPoint. Nah, untuk selanjutnya, nah ini dikasih tahu cara membuat presentasi yang efektif. Yang pertama meminimalkan jumlah slide, meminimalkan jumlah slide, ya. Jadi jangan banyak-banyak. Kalian kalau presentasi nih mau bikin presentasi yang bagus, kalian lihat diri kalian sendiri. Ketika bikin slide ada 20 slide, udah lumayan banyak ya. Misalnya ada guru nih mau presentasi, slide-nya di situ 200, baca di bawahnya 200 slide, kalian pasti udah jenuh di awal, ya kan? Nah, di situ juga kita ada triknya. Jadi beberapa itu slide-nya sedikit aja, kayak lagi ditekannya sedikit dan poin-poinnya aja, gitu ya. Terus pilih font yang mudah dibaca, ya. Fontnya yang mudah dibaca, jangan huruf sambung, karena yang melihat banyak. Kalau begini kan bisa dibaca. Terus ukurannya ya, ukurannya dibaca audiens. Kalau kalian pernah kan presentasi nggak bisa dibaca ya, temennya presentasi depan banyak, langsung satu halaman ditulis semua gitu kan, banget di copy semua dari Google kan, kita butuh poinnya aja. Kalau semuanya itu jadi kecil-kecil gitu ya. Terus menjadikan teks tetap sederhana dengan menggunakan poin atau kalimat singkat ya, jadi nggak bertele-tele, kalimatnya singkat, teksnya sederhana. Untuk menggunakan grafik dalam membantu penyampaian pesan, misalnya kalian punya yang harus dijadikan grafik, kalian jadikan grafik. Misal pendapatan tahun ini menurun ya, atau tetap standar atau meningkat gitu ya. Menurun, tadi ini naik ya, meningkat, menurun, standar gitu. Terus buat label untuk bagan dan grafik agar mudah dimengerti. Jadi dilabelin, ini grafik apa, ini tahun berapa gitu ya. Nah, terus kontrasnya jangan itu ya, warna sama ini harus seimbang. Jangan misalnya backgroundnya putih, tulisannya kuning, nggak kelihatan gitu ya. Buat latar belakang slide tetap halus dan konsisten. Itu tetap di belakang halus, untuk pemilihan background juga yang bagus, jangan yang pecah. Nah, jadi tetap halus, bukan halu ya, halus. Halus. Terus menggunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dan warna teks. Tuh, jadi harus kontras, dia berlawanan. Misalnya backgroundnya hitam, teksnya putih kan kelihatan ya. Dan kamu backgroundnya putih, tadi tulisannya kuning ya susah, atau dibaliknya. Jadi dipandang mata juga indah, kita bisa baca. Tuh, periksa ejaan dan tata bahasa. Tuh, kita tata bahasa, tapi presentasi itu tergantung tempatnya. Kalian presentasi di kantor, tata bahasanya harus rapi, ya kan? Selamat pagi misalnya gitu. Kalau di tulisannya ini di tulisannya menggunakan bahasa Indonesia yang bagus ya.
Nah, kalau misalnya presentasi di event-event yang gaul-gaul, nah itu untuk bahasa kalian sendiri. Kan enak. Presentasi ini di atas panggung. Kalian ada presentasi layar proyektornya kan biasanya gede tuh kalau di panggung. Di situ udah slide presentasi kalian menggunakan mic. Kan semua bisa lihat. Daripada kalian di atas panggung kalian bagi kertas satu-satu kan, penontonnya banyak 1000, kalian fotokopi kurang, fotokopi lagi, jadi kurang. Nah, ejaan dan tata bahasa juga jangan terburu-buru ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah ini, ya kan? Kita pasti ada yang nyetuk pelan-pelan dong, pelan-pelan gitu. Terus kayak sekarang presentasi menggunakan software aplikasi online, contohnya Zoom, Jimit ya. Zoom, Jimit di situ kan kita bisa share layar, gitu, saling berbagi terus kelompokan ke dalam kelas. Nih, presentasi yang menarik itu pertama singkat dan jelas. Nah, ini bukan kalian membuat presentasi yang menarik harus singkat dan jelas. Terus harus terus berlatih. Gunakan gambar atau video. Ya kalau kalian bawain di tampilannya putih aja mungkin begitu ya, putih tulisan bosen ya. Kalau di sini kan ada lingkaran nih, totol. Wah, jadi nggak pakai bahasa yang bagus ya. Terus eye contact, tahu nggak? Kontak mata ya. Itu mata. Jadi kontak mata kalian ke audiens, jangan ke layar terus. Kalau pakai layar pasti begitu ya rata-rata ya. Kalian di layar aja melihat ke layar, gitu. Teman kalian juga lihatnya ke layar, gitu kan. Padahal di layar tulisannya sama. Makanya fungsi PowerPoint itu poinnya aja kalian yang jelasin, biar tujuannya ke kita, gitu kan. Selamat pagi, ntar di kampus kan kalau ini pernah gitu. Selamat pagi semua, dengan kelompok kami dari kelompok 500 gitu kan, yang ada 500 kelompok akan membawakan materi tentang teknologi jaringan komputer. Di sini saya sebagai moderator. Nah, ada moderator. Terus ada teman kalian gak usah mengenalin diri. Misalnya ada Ajeng, ada Husen, terus Najwa gitu kan. Di sebelah saya Ajeng, nggak gitu. Gitu ya rata-rata ya. Terus saya Husen gitu kan. Saya Najwa. Pasti begitu. Kita yang ini, kalian pasti moderator pembawa acara. Kalau Bali senang jadi moderator. Dengan saya Wedi Samiyati sebagai moderator, dan di sini ada pembawa materi Husen ya kan. Terus di sini ada pembawa materi 2 Najwa dan Ajeng gitu kan. Untuk sesi tanya jawab nanti yang akan dijawab oleh saya Diki gitu. Jadi begitu kita yang kenalin. Oke, kita sekarang menuju materi kita. Karena materi kita adalah apa-apa yang akan dibawakan oleh Husen gitu ya. Jadi silakan. Nah, dia buka. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan materi yang pertama. Nah, di situ kan ada operator nanti. Jadi udah latihan, itu fungsinya berlatih. Enak kan kalau begitu? Nah, terus lihatnya ke depan. Jadi kalian udah hafal materinya. Ya, materi yang ini saya sampaikan sampai sini aja. Nanti akan diteruskan oleh teman saya, Ajeng. Langsung. Ya, terima kasih atas waktunya, langsung sampein tuh, jangan bertele-tele lagi tuh, gak usah kenalan lagi gitu ya. Saya kenal lagi, saya Ajeng dan saya cantik, kalian jangan diri wah teman ini ada yang begitu di kampus cewek PD, kita udah tepuk tangan ya, gayanya masing-masing. Langsung kita terangin, tutupnya tutup presentasi kalian. Sekian materi yang kami sampaikan akan dikembalikan ke moderator. Nah, tinggal moderator ngambil alih. Itu tuh presentasi yang disampaikan. Misalnya kalian eventnya tergantung ya. Kalau eventnya resmi, event. Terima kasih. Kan misal kalian mau ngadain pensi, ngumpul sama teman sebaya, terus dalam penampilan gitu kan, penampilan cara bicara gitu bisa kalian atur sendiri. Tergantung situasi ya, dan kondisi. Terus kontak itu berarti mata tadi, kontak mata ya, kalian ke semua, jangan ke satu orang. Saya Pak ini lagi presentasi nih,
Wah, cakep tuh cewek, pasti ke situ presentasi gitu kan, sama yang ngajarin. Padahal dia lagi madep belakang, rambutnya bagus, pas madep sini kumisan. Ya, terus selipkan humor, udah berasa ya. Tadi Pak ini dari tadi ngomong kan ada diselipkan kan, Iya. tapi jangan bercanda terus. Di kelas ada misalnya, bisa aja ada yang gitu kan. Terus disautin lagi, dan kita jadi ngelawak, nggak jadi presentasi. Kita selipkan humor, tapi ntar kembali situ. Atau kalau misalnya kalian jadi satu mentor, ini di kantor Pak dikasih tahu satu mentor, kalian harus belajar yang pertama namanya senyum. Senyum itu harus belajar, senyum yang ikhlas, ya kan? Senyum kalau ketemu orang kan senyum. Kalian lihat ya orang-orang kasar kalau senyum dia bisa ya. Selamat pagi gitu kan, selamat malam, jadi gue selamat doang ya. Langsung senyum, terus kalau di senyum kelihatan dari hati. Itu ada pembelajarannya kok. Ada mentor cuma hanya buat senyum aja, belajar senyum. Sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ayo, ditungguin. Aja, ada nanya. Yoga. Ada pertanyaan kan? Cara membuat presentasi yang baik. Ya tadi membuat presentasi yang baik. Membuatnya berarti kita harus punya konsep. Kalian konsep, terus kalian pokoknya dibikin dulu konsepnya, mau yang ditampilin, baru kita tuangkan ke dalam PowerPoint gitu ya. Nah, sekarang kalian mengerjakan tugas di LKPD yang udah pada dipunya. Di situ ada soal pengetahuan, ya kan? Soal pengetahuan. Soal pengetahuannya ada 5 soal, ya nanti kalian kerjakan. Setelah selesai di situ ada soal keterampilannya nanti juga ada. Jadi nanti yang nomor 5 itu kan kita menganalisis pesan yang terkandung ya. Nah kalian bisa itu nanti pesannya apa nih? Ini Pak Ledi membuat presentasi yang gimana? Misalnya contoh di sini ntar tulisannya gimana? Gitu kan tadi tulisannya harus kontras ya, harus nyatu. Nanti dijawab, terus kalian buat tugas keterampilannya, membuat prosedur. Ya, siswa membuka PowerPoint di sini, terus kalian menggunakan animasi dan transisi. Ya, tentang temanya apa? Tema yang diberikan itu tentang yang berhubungan dengan pandemi sekarang ya, COVID-19. Nah, caranya bagaimana? Nanti kalian buka presentasi dan silakan dikerjakan. Nanti yang nggak tahu langsung tanya. Nah, silakan langsung dikerjakan. Dan kerjakan sambil kerjakan yang pengetahuannya. Dibuka PowerPoint-nya. Pencet tombol F5 di keyboard, dia akan slide sendiri ya. Coba F5 tuh, jadi tinggal klik pakai mouse.
Oh iya. Apa? Nah, klik di kanan. Itu di kanan dulu ya kan. Ini kan di blok ini. Di kanan di tulisannya. Nah, untuk nomor satu Mutia, mana Mutia? Nomor satu apa Mutia? PowerPoint, press, open, Ya, apa namanya itu dari pertanyaannya menyebutkan beberapa aplikasi ya. Ada PowerPoint, Prezi dan Open Impress ya. Ya itu contoh-contohnya. Terus nah ini soal nomor 2, fungsi dari itu apa? Menyampaikan informasi atau materi. Menyampaikan informasi atau materi. Terus yang nomor 3 kita cari yang lagi nih. Ariel, nomor 3 ya. Apaan pertanyaannya? Jelaskan keuntungan dari perangkat presentasi. Apaan aja? Memudahkan kita dalam mengedit atau merubah naskah presentasi. Sekarang kita coba presentasi di depan yang udah kalian bikin. Kita ambil satu kelompok aja dulu, kelompoknya Ajeng ya. Di sini. Yang kelompoknya maju sini Ajeng, Najwa sama Wilda. Buka salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Langsung jalanin. Nah, coba di slideshow deh. Pakai apa tadi? Nah, itu transisinya, terus enter aja, nggak apa-apa. Jika sayang keluarga patuhi aturan prokes, apalagi jika sayang aku. Iya, gitu lanjut. Nah, itu transisinya. Nah, itu jaga diri. Jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19. Oke. Jadi untuk tema udah sesuai. Ya, untuk tema udah sesuai. Terus yang penting kita hari ini pelajarannya penggunaan transisi, terus animasi. Oke, ya terima kasih. Silakan kembali. Naila, mana Naila? Ya, jadi pembelajaran pada hari ini kesimpulannya apa Nay? Sedikit yang kamu tangkap di hari ini. Jadi kali ini kita dapat mengetahui cara bagaimana menggunakan PowerPoint, cara bagaimana menganimasikan PowerPoint sama transisi. Iya, jadi cara membuat animasi terus transisi dengan PowerPoint gitu ya. Jadi untuk pembelajaran sebuah presentasi tadi udah banyak kalau yang dikasih tahu cara-caranya, terus tekniknya, terus tingkatannya gitu kan. Kalian nanti kalau kerja bisa pakai jas tingkatan kalian, atau kalian sekarang pakai almet lah. Ketika kalian presentasi menggunakan almet, jangan kita masukin ke kantong ya. Kalau tingkatan proporsinya kalian di bawahnya, contoh kalian di depan guru gitu kan, jangan dimasukin.
Ya, kalau begini nggak bisa, ini kan kaku juga ya. Masa begini kita presentasi, emang ada teknik kita menggunakan tangan itu untuk menghilangin biasanya grogi ya. Kecuali misal kalian seorang direktur, nah nggak apa-apa, kan ada yang di kantong, ada yang begini ya kan. Atau kalian ada nanti di perusahaan menjadi atasan dan bawahan kalian presentasi nih di bawahan, nah, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi untuk softwarenya yang paling familiar itu adalah PowerPoint ya, gimana terus presentasinya bikin yang menarik, jangan kebanyakan slide juga, jangan terlalu banyak animasi, secukupnya. Gimana cara menarik dan intonasi berbicara gitu. Kalian harus bisa menarik audiens yang tadi ya, ada yang kontak mata dan sebagainya. Nah mungkin itu untuk pembahasan pada hari ini. Untuk pembahasan topik berikutnya nanti ada pembuatan link di hyperlink. Jadi hyperlink di PowerPoint. Jadi kalian bisa buat 5 slide, semuanya bisa saling sambung nyambung atau sambungnya kemana lagi gitu ya. Bisa ke slide selanjutnya atau ke beberapa file dan lain sebagainya. Nah untuk pembelajaran hari ini kalian dikira cukup ya, semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat ya, dan kalian selalu diberi kesehatan, jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Sekarang kita berdoa. Najwa coba pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.